Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'du. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, ini kita bertiga doang. Ustadz Salman sama Ustadz Raihan dari Medan ya. Jadi kita belajar kitab Kawakib. Sudah sampai di pembahasan kalam. Ini masuk isinya pertama kali. Jadi kita di sini belajarnya saling membaca, mengartikan, kemudian nanti yang perlu kita i'rab. Nah, untuk pertama kali langsung aja Ustadz Salman untuk memulai dari Al-Kalam. Biar berkah Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Al-Kalam. Saya baca Teguh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu, bermula kalam, huwa dianya kalam. Al-lafzul muraqqabu, itu adalah lafaz. Al-muraqqabu, yang disusun akan ia lafaz. Al-mufidu, lagi yang memberi faedah ia lafaz. Bil wad'i, dengan sengaja. Langsung di dalam Ustadz. Ustadz. Oh, langsung di dalam kawakibnya, kawakib. Oh, kawakibnya Teguh. Iya. Saya kurang ini Teguh. Gimana? Mana? Di dalam. Saya baca. Kita ngajinya di dalam, di kawakib. Oh iya ya. Alif dulu. Al-kalamu, di al-kalamu. Kalamu itu Teguh. Ya. Gimana kalau yang lain dulu Teguh? Saya mau nyimak aja dulu nih. Baru belajar. Saya dulu belajar cuman yang di luar. Iya. Oke, Ustadz Ahmad dari Ustadz Ahmad Jambi. Tafadhol Ustadz, langsung mulai. Selamat datang, udah lama nggak ketemu nih. Langsung di dalam Ustadz. Ya Teguh. Ya, di al-kalamu di dalam itu di layar pas di paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu, bermula kalam, maksudnya al-mustalahu alaihi fi urfin nuhati, yang diistilahkan atasnya kalam pada istilah para ulama nahwu. Fa'al, maka alif lam fihi, pada kalimat al-kalamu itu lil ahdi. Wahia, dan yaitu alif lam lil ahdi itu iwadun, sebagai ganti an mudhafin ilaihi, daripada mudhaf ilaih. Mahzufin, yang dibuang. Takdiruhu, takdirnya kalamun nahwiyina, adalah kalam para ulama nahwu. Kama qala Ibnu Malik, sebagaimana telah berkata oleh Imam Ibnu Malik rahimahullah, semoga Allah merahmati akannya, fil khulasatil alfiyati, di dalam kitab khulasa alfiyah, di dalam kitab ringkasan alfiyah. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim, memula kalam menurut kami adalah lafaz yang memberi faedah seperti lafaz istaqim. Waqala al-Imriti rahimahullah ta'ala, dan telah berkata Imam al-Imriti, semoga Allah merahmatinya, kalamuhun lafzun mufidun musnadun, bermula kalam menurut mereka para ulama nahu adalah lafaz yang memberi faedah, al-musnadun, yang musnad. Iya. Sampai situ Tengku. Oke. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu al-mustalahu alaih. Kalam yang diistilahkan di atasnya kalam. Jadi kenapa Syekh Ahdal mengartikan mustalah alaih, menambahkan mustalah alaih? Fi urfin nuha, bermula kalam yang diistilahkan di atasnya kalam dalam uruf ulama nahu. Karena beliau memahaminya dari alif lam al-kalam. Maka beliau menyatakan fa'al fihi lil ahdi. Maka bermula alif al yang ada pada al-kalam itu lil ahdi dzihni. Bukan ahdi dzikri, karena belum ada sebutan di belakang.
Wahia audun aw iwadun an mudhafin ilaihi mahdhufin takdiruhu kalamun nahwiyin. Wahia dan dianya al itu ganti dari mudhaf ilaih, yang dibuang akan dianya mudhaf ilaih. Yang bermula takdirnya mudhaf ilaih itu kalamun nahwiyin. Jadi menurut beliau alif lam di al kalamu itu ganti dari mudhaf ilaih, asalnya kalamun nahwiyin. Bermula kalamnya ulama nahwu. Nah, itu sesuai dengan ucapan Imam Ibnu Malik sendiri. Kata beliau, kama qala Ibnu Malik, sebagaimana berkata Ibnu Malik rahimahullah fil khulasatil alfiyah, dalam kitab khulasa alfiyah, yaitu kalamuna. Berarti na di sini kalam kami, kami di sini kami an-nuha. Ya, lafdun mufidun kastaqim. Kemudian beliau membawakan lagi dalil dukungan. Wa qala al-Imriti rahimahullahu taala. Syekh Imriti juga berkata dengan hal yang sama ketika beliau menadam kitab Jarumiyah, kalamuhum lafdun mufidun kastaqim. Cuma beliau menggunakan mudhaf ilaihnya dhamirhum, kalamuhum, bukan kalamuna. Nah, berarti sama aja. Kalamun nahwiyin, kalamuna, kalamuhum sama. Hum, na, nahwiyin merujuknya ke nahwiyin. Nah, titik. Ya, sedikit-sedikit aja. Siapa lagi yang mau baca? Ustaz Raihan mau baca? Mustami dulu bentar Ustaz. Mustami. Enggak boleh kebanyakan mustami, soalnya yang ngaji 3 orang doang ini kalau mustami semua. Oh, yang gua sekarang Ustaz. Iya, ya. Kita soalnya sedikit nih, nggak rame nih. Kurang semangat. Oke, lanjut. Ya Ustaz. Gua ay al-kalamu yutlaqu fil lughati 'ala al-kalami an-nafi al-khali anil harfi wa sauti. Ka qaulil akhfali innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Artinya. Udah langsung titik dulu. Nah, Ustaz. Titik ya. Sampai di situ. Pendek-pendek artiin. Dan fuadia ai artinya kalam, disebut juga, dimutlakan juga fil lughah menurut bahasa atas kalam nafi enggak tahu Ustaz. Kalam yang ada dalam jiwa. Kosong dari huruf. Oh, kalam yang ada dalam jiwa yang kosong dari huruf dan suara. Seperti perkataan akhfal, sesungguhnya kalam itu berada di hati dan hanya saja lisan dijadikan lisan alal fuadi dalila. Kurang tahu Ustaz. Apa itu maksudnya? Ini udah ada tambahan lagi ini, Ustadz Abdul Latif, selamat datang. Jadi kemudian beliau membuat definisi kalam, ya. Huwa dianya kalam itu yutlaku fil lughah, diitlakkan, digunakan akan dianya kalam dalam lughat alal kalamin nafsi, di atas kalam jiwa. Artinya bisikan hati. Sesuatu yang ada dalam hati yang belum diungkapkan dalam bahasa bisa disebut kalam juga. Kan sering kita berbicara dalam hati nurani kan, isi hati itu. Itu bisa disebut kalam dalam lughat. Di mana kalam itu khali, bersih ia, sunyi ia anil harfi was sauti, dari huruf dan suara. Kaqaulil akhtal, dalilnya seperti ucapan akhtal. Innal kalama la fil fuad, sesungguhnya kalam itu sungguh berada dalam hati. Wa inna ma ju'ilal lisan, hanya saja dijadikan akan lidah dalilan, sebagai dalil alal fuad, atas apa yang ada dalam hati. Jadi lidah itu dijadikan untuk mengungkapkan isi hati. Yang kalam yang sebenarnya ya dalam hati. Walaupun dalam masalah ini tentunya ada khilaf. Sehingga nanti dalam pembahasan sifat Allah, sifat kalam, di mana kalam Allah menurut Asy'ari nggak ada huruf, nggak ada suara, nggak ada awal, nggak ada akhir, itu tidak bertentangan karena memang ada penggunaan kalam dalam lughat, kalam yang nggak ada huruf dan suara. Nah, ini secara bahasa. Sampai di sini dulu. Ada yang perlu kita i'rab mungkin? Ada yang pengen ditanyakan? Ustadz Salman ya. Gimana? Suaranya kurang terang? Banyaknya tentang sorof. Boleh ya. Jadi kan untuk belajar kan. Jadi kan ada kaidah sorof, jika tanwin bertemu dengan tanwin, maka kalau pengen kasih baris, kasih kasroh kan cukup. Iya. Jadi kalau di huruf jar min itu gimana tuh? Ya, kayak di Quran banyak subhanalladzi bi abdil apa?
yang di Al-Isra itu tentu, yang atau di mana-mana itu kalau min bertemu dengan alif lam yang ini dikasih fathah gitu, bukan kasroh. Ya. Itu gimana? Itu kaedahnya kalau bertemu dua sukun, huruf sukun itu dikasih harokat kasrah, ya kan? Tapi tidak semuanya. Ini dikasih harokat kasrah kalau sebelumnya fathah. Kalau sebelumnya kasrah nanti kasrah berat, minil berat. Nah, jadi kalau minal, anil gitu, anil, anillah. Kalau minallah kan gitu. Gimana mudahnya? Itu kaidah aghlabiyah. Selalu berubah, ada pengecualiannya. Gitu, Ustaz. Terakhir tuh ya. Iya. Nah, siapa lagi yang mau baca? Ustaz Abdul Latif? Dikit-dikit aja. Wa 'alal lafzi. Ya, Tengku. Ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal lafzi mutlaqan, dan terhadap lafaz yang mutlak. Ai afada awalam yufid walau mahmulan la makna lahu, yaitu yang telah memberikan faedah atau tidak memberikan faedah, walaupun mahmulan itu mahmul ya Tengku ya. Muhmal, kosong, belum ada penggunaannya. Mahmulan. La makna lahu, tidak ada makna terhadapnya. Wa 'alal khati, dan terhadap tulisannya, wal isyarati, dan isyarat, wa lisanil hali, dan juga lisannya hal, wa kulli ma afhamal maksud, dan terhadap setiap apa-apa yang dimaksud oleh mulut. Yang dipahami atau yang dimaksud ya Tengku ya. Iya. Kal aqdi, seperti akad, wan nasbi, dan juga nasab. Oke, titik. Pendek-pendek aja Ustaz ya. Kemudian Ya Tengku. wa 'alal lafzi kita atah wa 'alal kalamin nafsi tadi di belakang. Dan bermula kalam itu digunakan akan dianya kalam pada logat 'alal lafzi, di atas lafaz mutlakan, hal keadaan lafaz itu mutlak. Jadi setiap lafaz itu bisa disebut kalam dalam logat. Afada am lam yufid au lam yufid. Artinya memberi faedah ianya lafaz atau tidak memberi faedah. Setiap lafaz bisa disebut kalam, baik lafaz itu ada faedah atau tidak ada faedahnya. Artinya bisa dimengerti atau tidak, ya kalam, setiap lafaz itu kalam. Walau muhmalan, sekalipun ada ianya lafaz itu muhmal, la makna lahu, muhmal yang tidak ada makna baginya muhmal. Walau lafaz itu lafaz muhmal, tetap bisa disebut kalam dalam lughat. Lafaz ada dua, ada lafaz yang digunakan, ada artinya, disebut lafaz mustakmal, ada juga lafaz yang muhmal, masih kosong, nggak ada arti. Seperti Zaidun kita balik jadi Daizun, itu namanya lafaz muhmal, nggak ada penggunaan. Dalam lughat tetap bisa disebut sebagai kalam. Wa 'alal khatti, kita atah kepada 'alal lafzi. Dan digunakan akan dianya kalam lagi pada lughat di atas khatti, tulisan, wal isyarati, terhadap isyarah, wal lisanil hal, dan di atas lisan hal. Maksud lisan hal bahasa tubuh. Wa kulli ma afhamal maksud, dan kepada setiap ma yang memberi paham ia akan tujuan. Kal akdi, seperti angka-angka, wan nasbi, seperti tanda-tanda. Jadi secara lugawi kalam itu artinya setiap lafaz dan bahkan tulisan, isyarah, bahasa tubuh, kan ada istilah bahasa Indonesia bahasa tubuh ya kan? Apapun yang bisa membuat kita mengerti terhadap tujuannya, seperti kode-kode, angka-angka, dan tanda-tanda, semuanya bisa disebut kalam dalam lughat. Titik. Nah, ini koma sebenarnya, bukan titik ya. Di sini koma. Ada yang pengen kita bahas? Ustadz Ahmad mungkin pengen menambah penjelasannya, tafadhol. Ya. Udah tamam itu Tengku. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau sudah tamam ini tugas Ustadz sekarang. Wahwa. Benar. Gantian dikit-dikit aja. Biar berkah. Ustadz, sebentar. Ustadz Salman pengen membaca barangkali? Tafadhal Ustadz Salman. Oke. Mustami ini berkah juga nih. Tafadhal Ustadz Ahmad. Betul. Kembali ke pangkal, tunggu ya. Yang Ustadz apa? Yang dapat tadi. Ustadz Yang baca tadi. Abdul Latif. Ya, Raihan. Ustadz Raihan, oke. Ustadz Raihan. Ini soalnya nggak kelihatan nama. Ini udah ada Ustadz Fahri nih. Kalau ada Ustadz Fahri keren, bisa kelihatan nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh. Udah lama kali nih Ustadz Fahri tak ketemu. Jadi gini, nanti di sesi kedua Ustadz Fahri yang jadi host biar kelihatan nama. Sekarang lanjut dulu. Oke? Oke, insyaallah. Nah, Ustadz Raihan, tafadhal. Bagi saya. Wa huwa haqiqatun lughawiyyatun fiha jami'an 'alal azhari. Wa huwa dan kalam itu hakikatnya secara bahasa. Fiha pada hakikatnya. Jami'an keseluruhan yang tadi 'alal azhar menurut pendapat yang azhar. Wa fi istilahin nuhati majumi'a quyudan arba'atan. Wahia allati asyara ilaihi al-musannifu biqawli al-lafzu ay asawtul muslimin ala ba'dil hurufil hijaiyati allati awwalu al-alifu wa akhiru al-ya'u haqiqatan kana al-istimalu ka zaidin aw hukman kal mudmari al-mustatiri fi fi'li amril wahidi nahukum fa innahu fi hukmil malfuzi haqiqatun. Oke. Wa Udah. wa Jadi wahwa kembali ke kalam. Wahwa hakikatun lughawiyatun fiha. Bermula dianya lafat, dianya kalam, itu hakikat lughawi fiha padanya semua. Padanya kalam nafsi, padanya lafat, kembalinya ke situ. Padanya khatti, padanya isyarah, padanya lisan hal, padanya kullima afhama. Jadi fiha itu kembali ke semua yang di belakang. Bermula dianya kalam itu hakikat lugawi, padanya semua, hal keadaannya semuanya alal adhar atas pendapat adhar. Ibarat ini maksudnya, tadi beliau menyatakan di belakang, kalam secara logat artinya kalam yang ada dalam hati, lafat, tulisan, isyarah semuanya itu memang masih hakikat, bukan penggunaan majaz, bukan, masih hakikat. Itu pendapat yang paling zahir. Kemudian baru wa fi istilahin nuha, ini kita ataf kepada fil logat tadi. Jadi kita ulang al-kalamu fi istilahin nuha. Bermula kalam dalam istilah ulama nahu itu jamaah yang melengkapi ia quyudan arba'atan akan ketentuan yang 4. Dalam istilah ulama nahu baru disebut kalam harus ada 4 ketentuan. Wahiyal lati asyara ilaihal musannifu biqaulih. Wahiyya dianya quyudan arba'atan itu allati yang mengisyarahkan kepadanya oleh musannif biqaulihi dengan ucapannya musannif. Nah. Jadi kembali ke matan al-kalamu wal lafdu. Jadi lafdu itu berarti kait pertama. Kemudian beliau sekarang akan menjelaskan arti lafad. Ai as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyyati allati awaluhal alifu wa akhiruhal ya. Lafad artinya suara yang melengkapi ia di atas sebahagian huruf-huruf hijai, huruf allati naik kepada huruf allati yang bermula awalnya huruf itu alif dan bermula akhirnya huruf itu ya. Hakikatan kanal istimal, hakikat adalah melengkapi seperti zaidin au hukman atau hukum kal mudmaril mustatir seperti dhamir yang tersembunyi ia dalam fi'il amar mufrad nahu kum titik. Jadi yang namanya lafaz itu suara yang ada huruf hijaiyahnya, baik ada secara kelihatan hakikat seperti zaidin ada zal yadai, atau hukman pada hukum dia ada huruf hijaiyahnya walaupun enggak kelihatan, walaupun enggak diucapkan. Seperti dhamir mustatir dalam fi'il amar. Dhamir mustatir dalam fi'il amar selalu mustatir, wajib, enggak boleh kelihatan, berarti enggak ada lafadznya. Seperti kum. Dalam kum itu ada anta, di mana anta itu enggak pernah diucapkan, tapi tetap anta disebut lafadz. Kenapa? Fa innahu fi hukmil malfudhi hakikatan. Karena bahwa sungguhnya dhamir yang ada dalam kum
itu pada hukum malfud, hukum lafad pada hakikat. Wa hadza huwa makna lafzi istilahan, bermula ini, dianya ini itulah makna lafad pada istilah. Titik. Nah, itu baru yang perlu kita i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tugas Ustadz Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma fil lughati fa huwa tarhu warramiyu. Ka qaulihim akaltu tamrata walafastu bin nawati ya. Tadi Lanjut lagi biar panjang dikit. Al-murakkabu min kalimataini fa'ata saru tarkiban isnadiyan. Al-mufidu ay al-mafhumu ma'na yahsunu sukutul mutakallimi alaihi bihaitsu la yarqa lisami'i intizaru mukidun bih. Dikit lagi. Fala yaduru ihtiyajihi ila muta'alliqati minal mufa'ili wa nahwiha minal mafa'ili wa nahwiha. Minal mafa'ili wa nahwiha ya. Oke. Jadi tadi sudah pembahasan makna lafaz apa? Pada istilah. Makna lafaz pada apa tadi? Pada istilah, ya. Wa amma fil lughah, adapun bermula lafaz pada istilah, pada lughat. Fahuwa tarhu warramyu, kita baca Ustaz. Warramyu ini enggak berat ianya. Kenapa? Karena sebelum ya sukun. Jadi ada kaidah idgham, kaidah qalab, ada huruf-huruf ya yang harus dirubah menjadi alif ketika huruf sebelumnya berharokat. Rama misalkan ya. Itu ya-nya baru dirubah menjadi alif. Di sini enggak, ramyu kita baca. Rama yarmi ramyan, ramyun. Ya. Jadi fahwat tarhu warramyu. Dianya lafat pada lughat itu tarhu mencampakkan, warramyu melemparkan. Jadi melafat artinya melemparkan kata-kata dari mulut keluar. Kaqaulihim seperti ucapan mereka, akal tut tamroh, aku makan akan korma, walafattu bin nawati, dan aku buang bijinya. Jadi lafat tu aku buang. Sehingga ada hubungan nanti ketika kita melafatkan berarti mengeluarkan suara dari mulut, huruf. Kemudian al-kalamu huwal lafdul murakkabu. Murakkabu ini kait kedua. Ketentuan kedua bagi kalam dalam istilah. Murakkab yang tersusun min kalimata ini dari dua kalimat fa'aksaro. Enggak boleh fa'aksaru. Yang tersusun dari dua kalimat fa'aksaro. Maka lebih banyak dari dua kalimat. Jadi aksara kita ataf kepada kalimata ini. Karena aksara ghairu munsarif, makanya aksara. Ya, tersusun dari dua kalimat fa'aksara maka lebih banyak. Tarkiban isnadian akan susunan yang isnadi. Jadi baru disebut kalam ada lafaz ada murakkab. Murakkab harus murakkab isnadi. Kenapa beliau menyatakan murakkab isnadi? Untuk keluar murakkab idhofi, mudhaf ilaih walaupun murakkab bukan kalam. Murakkab madji bukan kalam. Ya, atau bahkan murakkab isnadi yang jadi nama orang. Kita punya anak kita kasih nama Qoma Zaidun. Murakkab isnadi asalnya, tapi sudah jadi nama tetap bukan kalam. Kemudian kalamul lafdul murakkabul mufidu. Jadi mufidu, ini mufidu gimana cara i'rabnya? Kita i'rab dulu. Status i'rabnya kemana? Na'at kemana? Kepada lafzu namanya. Iya, kalau kita lihat seolah-olah seperti na'at kepada lafdu, lafad yang murakkab yang memberi faedah ianya lafad kan?
Al-kalamu bukan. Kalau al-kalamu bukan, kalamu mubtada, al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu. Seolah-olah mufidu kan naat kepada al-lafdu. Karena al-murakkabu sendiri naat kepada al-lafdu. Tapi enggak boleh naat kepada al-lafdu di sini, rusak makna. Karena kalau lafat, kalau bukan murakkab pasti enggak ada faedahnya. Lafat yang ada faedah pasti lafat yang murakkab. Saya lihat kitab Kafrawi, kalau enggak salah ini i'rabnya mufidu naat kepada murakkab. Lafat yang murakkab yang bagaimana? Murakkab yang memberi faedah iya. Artinya al-mufhimu kita baca isim fa'il. Murakkab yang memberi paham ia akan makna yahsunu sukut, yang baguslah oleh diam si mutakalim di atasnya lafat, di atasnya murakkab. Murakkab yang memberi faedah ia, yang memberi paham ia akan satu makna, yang baguslah oleh diam si mutakalim di atasnya. Bihaisu sekira-kira la ya bekali sami, tidak tersisa bagi pendengar oleh intidharun muqayyidun, oleh penantian yang berkaitan ianya penantian muqayyidun naik kepada intidhar, oleh penantian yang berkaitan ia bihi dengannya murakkab tadi. Jadi murakkab itu bisa dipahami ketika diucapkan sehingga pendengar tidak perlu menunggu lagi. Tidak perlu menunggu yang berkaitan dengan murakkab tersebut. Qama Zaidun, orang udah paham. Oh, Sidik berdiri. Walaupun dia berdiri di mana itu beda lagi. Yang penting udah paham. Karena itu, fala yadurruh tiyajuhu ilal muta'alliqati minal mafa'ili wa nahwiha. Karena itu tidak bahayalah oleh berhajatnya si same kepada muta'allaq, kepada sangkutan-sangkutan yang lain minal mafa'ili dari segala maf'ul wa nahwiha dan seumpamanya maf'ul. Maksudnya begini, ketika kita menyatakan qama Zaidun, si Zaid berdiri, itu sudah dianggap kalam karena sudah paham. Walaupun nanti pendengar bertanya, kenapa dia berdiri? Itu beda lagi, maf'ul min ajli. Oh, ijlalan li amrin, karena memuliakan si Umar misalkan. Itu perkara di luar. Titik, sampai di situ dulu. Nah, ada yang perlu kita bahas? Pak Aksara tadi i'rabnya apa itu Bu ya? Faur ataf, aksara ataf kepada kalimat ini, ataf kepada majrur, tanda jar fathah. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif. Alasannya apa? Wasaf dan wazan fi'il, aksara. Atafnya kemana tuh Aksara tadi? Kalimat ini. Oh, minat kali ini. Oh, dia majrur. Iya, cuma tanda jarnya fathah karena isim ghairu munsharif. Jadi berarti pemahamannya begini. Murakkab dari 2 kalimat atau bisa lebih dari 3, dari 4 dan tanpa batas. Oh, Pak di sana itu artinya bukan maka, bukan maka itu ya? Iya, maka. Pak Aksara, kalau asaf bukan maka itu artinya. Kalau asaf Ya kemudian atau maka sama aja. oh, oke. Pak Aksara. Terima kasih Pak Aksara. Iya. Nggak tahu juga, apa ada pandangan lain yang bukan ataf barangkali? Bebas. Beda Pak atau sama Farobit gimana? Farobit biasanya untuk ada jawab syarat di belakangnya. Kalau jawab syarat dengan jumlah ismiyah biasa pakai farabit. Fa namanya farabit pengikat. Atau yang menjadi jawab jumlah tolobiyah. Atau jumlah insya'iyah biasanya penggunaan fa itu disebut farabit. Agak kurang terang suara Ustadz Salman. Itu kalau dikasih sebetulnya kalau dikasih au boleh juga berarti ya itu. Au aksara gitu. Kenapa fa kan gitu ya? Ya, bebas. Huruf atafnya kenapa fa? Ya, itu saya belum tahu itu kenapa fa. Berarti boleh saja sih, lebih banyak boleh. Karena nanti atau kan ya. Min kalimata ini au aksara. Kalau atafnya itu ya. Kalau pemahaman ya. Tapi kenapa fa pemilihannya itu ada faedah lain kan kata gue ya? Artinya yang pasti minimal untuk terjadi kalam harus 2 kalimat. Kalau lebih mah bisa, tapi kalau kurang enggak bisa. Baik beliau menggunakan au atau fa. Ini kita belum terlalu ini juga ya kan. Kenapa harus fa? Ini saya belum paham. Oke. Kalau bertanya mah bebas Ustaz ya. Jawabnya itu. Siapa lagi? Ini paling atas Ustaz Fahri, kedua Ustaz Salman, tiga Ustaz Sulaiman, Ma Guru. Dengar aja Ustaz Sulaiman.
Siapa lagi yang mau baca? Ustaz Ahmad dah. Mana lagi tengku? Bil wad'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'i dengan wada'. Ail mufidi bil qasdi. Maksudnya wada' itu yang memberikan faedah bil qasdi dengan sengaja. Wahwa dan yaitu wada' ay yaqsudul mutakallimu, bahwa bertujuan oleh pembicara bima yalfuzu bihi, wa huwa an yaqsudal mutakallimu dan wada' itu adalah bahwa bertujuan pembicara bima yalfuzu bihi ifadatus sami' dengan sesuatu yang ia lafazkan dengan sesuatu itu akan memberikan faedah kepada pendengar. Fahadihi quyudun arba'atun, maka bermula ini kaitan-kaitan yang empat, qaid yang empat. Mata wujidat, ketika diperdapati wujidal kalamun nahwiyu, maka diperdapati kalam menurut ulama nahwu. Wa haitsu intifat atau intafa wahidun minha intafal kalamun nahwiyu, dan sekira-kira tidak ada salah satu daripada kaitan yang empat, intafal kalam, maka tidak adalah ternafilah oleh kalam menurut ulama nahwu. Oke, keren tuh Ustaz. Jadi bil wad'i ail mufidu kita baca kan? Karena mufidu itu beliau mengartikan mufidu sebelumnya. Kenapa beliau mengulang al mufidu? Untuk menyatakan bahwa bil wad'i ini muta'alaq kepada al mufid. Jadi kalam itu lafadz yang murakab, yang mufidnya dengan apa? Memberi faedahnya bil qasdi, dengan ada kesengajaan. Bukan orang ngigau. Jadi wahwa dan dianya wad'i atau kasat itu ayak sudal mutakallim, bermaksud oleh pembicara dengan apa yang melafadzkan ia dengannya akan memberi faedah kepada pendengar. Fahadhihi quyudun arba'ah, maka bermula ini itu empat kait tadi, kait yang empat. Mata wujidat, kapanpun didapatkan akan dianya kait yang empat, wujidal kalamun nahwi, niscaya didapati akan kalam ahli nahwu. Wahai suntafat, dan sekira-kira ternafi ia semua kait. Intafat kembali kepada quyudun arba'ah. Sekira-kira ternafi ia semua kait, nggak ada kait satupun. Awin tafa wahidun, atau ternafi satu saja minha darinya empat kait. Intafal kalamun nahwiyu, niscaya ternafilah oleh kalam ulama nahwu. Jadi berarti haisu di sini isim syarat ya. Jadi isim syarat haisu nggak harus haisuma kan? Haisu juga bisa dianggap isim syarat. Kayak mata wujidat wujida. Haisun tafat intafa. Amma termasuk isim syarah enggak, Teguh? Amma. Amma huruf syarat. Oh, huruf syarat kan? Bukan isim syarat. Huruf syarat dan tafsil. Cuma beda kalau amma dijawabnya mesti ada fa, kalau yang lain nggak perlu. Oh, jadi kalau amma tuh mesti ada fa, Teguh. Ya, benar. Siapa lagi? Ini Iya, ifadatan tadi, Mas Teguh, ifadatan tadi apa ya? Maf'ul. Maf'ul dari Kemana ya hilang ini? Yaksudu. Oh, jauh banget ya. Nggak apa-apa. Yang penting bukan jilid 1 sama jilid 2. Di pesantren dulu pernah. Kita nanya ini mubtada khobarnya mana, jilid 2 katanya kan. Ini belum jauh ini. Jauh kali jaraknya. Berarti ayat sudal ifadata. Ya. Menyengaja oleh pembicara dengan lafadznya tadi apa yang dia sengaja untuk memberi faedah kepada pendengar. Arti ada niat ketika dia mengucapkan lafadz, ada niatnya kan. Ifadata. Ini sami'at itu beramil ini. Enggak, ifadatas sami'i. Enggak. Mm-mm. Oh.
Kapan kita boleh terapkan dia beramal tuh? Ifadah ini masdar juga tuh. Oh, ifadah ini beramal. Ifadah masdar. Dia amalnya di sini, buang fa'ilnya diidhofahkan kepada maf'ul. Asalnya ifadatihi sami'a, asalnya. Bermaksud oleh si mutakalim dengan lafadznya akan memberi faedahnya oleh dia kepada pendengar. Tapi di sini dibuang fa'ilnya jadi ifadati sami' langsung. Oh. Karena ifadah kan muta'addi kan? Ya Ustaz. Jadi kalau ada fa'ilnya ifadati samnya. Sami'a jadi maf'ul karena nggak ada fa'il langsung mudhaf ilaih. Nah. Kalau isim masdar ini nggak ada mustasir ya fa'ilnya itu ya? Nggak ada. Dia kalau bukan disebut mahdhuf. Oh gitu. Karena masdar dianggap jamin kan? Dia nggak ada isinya kali ya, kosong. Kalau isim fa'il masih ada domer walaupun tidak dianggap. Tapi dalam isim fa'il, isim maf'ul masih ada domernya. Oh iya. Kalau masdar nggak ada tuh ya? Nggak ada. Mustasirnya ya? Iya. Ya. Siapa lagi? Tafadhal, ini langsung pilih sendiri dah. Gantian. Tadi Ustadz Ahmad udah, siapa lagi? Ustadz Abdul Latif. Ustadz Abdul Latif. Oh, udah lama nih ketemu nih. Sibuk mulu. Ya tunggu. Iya, banyak kajian subuh Ustadz Abdul Latif nih, nggak ngajak-ngajak nih. Masya Allah. Lanjut tunggu sampai mana tadi? Tadi fakharaja bil qaidil awal. Ini Ustaz. Yang mana tunggu? Nih. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja bil qaidi tsalisi wa huwa al-mufidu Yang awal baru. Ya. Fakaraja bil qaidi al awalin. Wa kharaja oh ya. Loncat tadi. Wa kharaja bil qaidil awwali wa huwa al-lafdul khattu wal isyaratu wa nahwuhuma mimma sabaqa fil kalamil lughawi mimma laysa bilafdin wa huwa mufidun. Dan mengeluarkanlah dengan kaidah yang sama wa huwa dan dia kalam itu adalah al-lafad yang tertulis maupun yang berbentuk isyarah atau seumpama kedua. Dan ia adalah fil kalami al-mudhi bimajisa bilafdin dari apa-apa yang telah dahulu dijelaskan fil kalami mudhi. Nggak ada suaranya. Nah. Jadi Ustadz Abdul Latif, al-khattu itu fa'il kharaja. Enggak boleh na'at kepada al-lafdu. Fa kharaja bil qaidil awwali. Maka keluar dengan kait yang pertama. Apa itu kait yang pertama? Wahwal lafdu, dianya kait pertama itu lafaz. Oleh apa keluar? Al-khattu fa'il kharaja. Oleh khattu tulisan wal isyaratu isyarah wa nahwuhuma dan seumpama keduanya. Mimma sabaqa dari mama yang terdahulu ya fil kalamil lugawi dalam kalam yang lugawi mimma laisa dari sesuatu yang tidak ada ya bilafdin dengan lafad wa huwa mufidun padahal dia nyama itu berfaedah. Nah, itu maksudnya. Tadi kan beliau menyatakan baru disebut kalam. Itu fa'ilnya yang tunggu ya. Ya. Jadi sebelumnya tadi disebut kalam harus ada 4 kait. Kait pertama lafad, murakab, mufid, wad'i. Keluar dengan ucapan kait pertama yaitu lafad, berarti yang bukan lafad, khatun, tulisan bukan lafad, isyarah bukan lafad, wa nahwuhuma dan lain-lain keduanya, tanda, kode.
dari yang telah disebut semua dalam kalam secara lughawi dulu yang bukan lafaz tapi ada faedahnya. Semuanya tidak disebut kalam. Kalam. Ya. Walaupun memberi arti ya Tengku. Ya, tapi secara lughawi kalam dalam ilmu nahwu bukan kalam. Ya. Ya Tengku. Oke. Siapa lagi? Ustaz Raihan. Baik, Ustaz. Ini wa kharaja bil qaidi as-sani wa huwa al-murakkabu al-mufradu ka Zaidin wal murakkabu ghairul isnadi kal murakkabil idafi nahu Abdullahi wal masjid ka ba'labaka wal isnadi al-musamma bihi kata abbata syarran laqabun lirajulin dan mengeluarkan dengan kait yang kedua, dengan ikatan yang kedua, yaitu kaitan kedua dalam murakkab adalah al-mufrad, contohnya seperti Zaid, dan mengeluarkan juga adalah murakkab selain isnadi seperti murakkab idhafi, contohnya Abdullah, dan yang murakkab tetapi tidak isnadi yaitu murakkab masjid, contohnya baklabaka, dan murakkab isnadi yang dijadikan nama dengannya seperti lafaz abba atau syarron, itu sebuah lakab untuk seorang laki-laki. Titik. Oke. Nah, itu udah jelas berarti. Nah, itulah dia. Kait yang kedua tadi apa? Murakkab ya kan? Berarti keluar yang bukan murakkab, mufrad. Mufrad bukan kalam, Zaidin bukan kalam. Atau murakkab yang bukan isnadi. Seperti murakkab idhafi Abdullah. Walaupun murakkab tapi bukan kalam. Atau murakkab madji ka ba'labaka, dua kalimat yang dijadikan satu kalimat. Ba'labaka bukan kalam. Atau murakkab isnadi tapi sudah menjadi nama sesuatu, nama orang. Seperti ta'abbata syarran. Jadi ta'abbata syarran itu terdiri dari fi'il, fa'il dan tamnyet. Kemudian dijadikan nama seorang laki-laki. Berarti ta'abbata syarran bukan kalam. Begitu. Nah. Apa arti ta'abbata syarran? Apa itu ya? Ta'abbata. Harus kita lihat, kamu sini lupa. Ada yang punya kamu? Coba cari Ustaz Fahri. Ta'abbata. Ya. Apa itu? Kamus Arab. Langsung aja Ustaz ketik ta'abbata. Yang mana tadi itu? Oh, itu. Hamzah. Bato. Ta'abbata. Meletakkan buah ketiak. Ta'abbata syai'a, mengepit. Mengepit, meletakkan di bawah ketiak. Mengepit ia akan keburukan. Apa itu? Enggak. Begitu Ustaz Raihan, nanti cari sendiri di kamus. Mengepit keburukan. Siapa lagi? Mas Teguh, ini fa'il daripada wakarajanya apa nih Teguh ya? Mufradu. Yang mana? Murakabu itu murakabu mufradu. Oh bukan, mufradu doang. Murakabu itu khabar huwa. Keluar dengan kait yang kedua. Apa kait yang kedua? Yaitu murakab. Oleh apa keluar? Mufrad. Oh, mufradu wakarajanya. Bukan bisa kelihatan naat gitu ya, murakabu. Iya, sepintas seperti itu, padahal bukan kan? Ya. Siapa lagi? Ustaz Sepuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja bil qaidi salisi wa wal mufidu mala yuhimu ma'na yahsunu sukutul mutakallimi alaihi ka jumlati sillati was sifati wal hali wal khabari wal jumlati syarti wal qismi Wal qasami. wal qasami
wahdaha itu ya. Ya. Tasmi wahdaha wa jumlatil al-jawabi Wahdaha. wahdaha li'annal fa'idata innama tahsulu bi majmu'il jumlataini. Fanahu in qama Zaidun la yusamma kalaman li adami usulil faidati wa yusamma kaliman bi fatil kafi kaliman wa kasri lami kama sayati. Oke, itu udah keren Ustaz. Jadi wa kharaja bil kaidis salis, keluar dengan kaid yang ketiga, bahwa dianya kaid yang ketiga itu mufid. Oleh apa keluar? Oleh ma. Itu sama aja ma fa'il kharaja. Oleh sesuatu la yufhimu, yang tidak memberi paham ia akan makna, yahsunu sukutul mutakallim, yang baguslah oleh diam si pembicara di atasnya. Jadi mufid. Apa? Kaid yang ketiga, kalam baru syarat kalam harus mufid. Berarti keluar sesuatu yang tidak memufid, tidak memberi faedah. Walaupun dia jumlah. Kajumlatis silah wasifah. Seperti jumlah yang menjadi silat mausul. Kalau jumlah silat doang nggak bisa dipahami tanpa ada jumlah sebelumnya. Seperti jumlah sifat. Jumlah sifat kan terikat dengan man'utnya. Na'at ngikut man'ut. Kalau kita lihat jumlah sifat doang tanpa memperhatikan man'utnya nggak dipahami. Seperti jumlah hal berkaitan dengan sahib hal. Wal khabari seperti jumlah yang menjadi khobar. Qama Zaidun qama abuhu. Bermula sidir itu berdirilah bapaknya. Qama abu nggak bisa dipahami karena hu-nya nggak ada marji'nya. Dan seperti jumlah syarat. Wal kasami dan jumlah kasam wahdaha. Hal keadaan jumlah syarat kasam sendirinya. Jumlah syarat. Dia terikat dengan jumlah jawab. Jumlah kasam harus ada jawabnya. Jumlah til jawab wahdaha. Seperti jumlah jawab doang. Jawab kasam tanpa kasam. Nggak bisa dipahami. Nggak ada faedah. Berarti bukan kalam. Li'annal faedah. Karena faedah hanya saja tahsulu. Didapat akan dianya faedah. Bimajmu'il jumlata ini dengan kumpulan dua jumlah. Harus ada tadi jumlah syarat dan jazaknya. Jumlah kasam dan jawabnya. Baru bisa dipahami. Maka bermula seumpama ingkoma Zaidun la yusamma kalaman. Jadi ingkoma Zaidun tidak disebut kalam. Li'adami husulil faedah. Karena tidak ada faedahnya. Wa yusamma kaliman. Dan dinamakan akan dianya ingkoma Zaidun. Akan kalim dengan fathah kaf dan kasrah lam. Sebagaimana akan datang. Ya kalim. Kalim lebih umum berarti dari kalam. Setiap kalam pasti kalim. Setiap kalim belum tentu kalam. Belum tentu kalam. Apa lagi ini? Kaid rabi lagi. Ya. Ini Ustaz Sulaiman dah biar enggak ini Ustaz Sulaiman untuk berkahnya. Wa kharaja bil kaidi rabi. Terakhir. Ya. Maknanya ada biasanya. Wa kharaja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja bi qaidi rabi'i wa huwa al-wad'u ayil qasdu la ghairul maqsud as-sadiri min an-na'imi wa sahih wa sukran fal khariju bil quyudil madhkurati la yusamma kalaman fi istilahi hadi wa dakhala fil hadi ma'lumu bid darurati kasama'i fawqana wal ardu wa muharatun. Dan keluar dengan kait yang keempat, bahwa dan bermula dianya kait yang keempat. Wadu artinya kasdul lafzi, mengkasat lafaz. Lafaz pekerjaan dimaksudkan. Dan keluar dengan kait yang keempat, wahya dan bermula dianya yang keempat itu wadu arti wahai
kasru ati wadhu, yaitu apa keluar. Oleh ghairul maksudi yang dimaksud. Kaswadiri minan ini seperti yang keluarnya lafaz daripada orang yang tidur, wasai dan daripada orang yang lalai, dan daripada orang yang mabuk. Fal khariju, maka bermula yang keluar dengan segala yang telah disebutkan, dan dianya yang keluar dengan segala kerugian dan disebutkan akan apa tidak dinamakan wadakhala fi haddi maklum bi darurati, dan masuk dalam takrif dengan mudah. Kasama'i fokana, seperti langit itu di atas kami dan bumi itu di bawah itu membakar. Oke. Nah, Jadi Ustadz Sulaiman sinyalnya kurang bagus itu kayaknya. Jadi suaranya enggak ini, agak renggang. kejauhan. Ya, Dari Aceh. dari Aceh. Jadi itu udah jelas itu berarti. Kejauhan mungkin ini. As-sama'u faukana, bermula langit itu di atas kita, wal ardu tahtana. Bumi di atas kita, udah maklum tetap dianggap kalam. Nah. Enggak apa-apa, ini kita ulang-ulang beberapa kali, tambah lancar nih Ustadz Fahri ya. Udah kita ulang-ulang juga. Nah. Wakal luma, lanjut. Siapa lagi? Ustadz Abdul Latif yang nggak tidur. Entah Ustadz Abdul Latif tinggalin ini laptopnya tidur. Lanjut Ustadz Abdul Latif. Ya tunggu. Ya, wakal luma. Wakal luma. Wakal lu. Wa qallu ma yata'allafu ay yatarakkabul kalamu min ismaini nahwu zaidun qadimun fa inna ismani al awalu mubtada'un wal tsani khabarun wa qad yuqalu fi qa'imin dhamiru Amir Mustatirin. fa'ilun bihi li'annahu ismun fa'ilun fa yasirul mitalu mimma tarakkaba fihi al-kalamu min salatati kaifa ja'ala musyriku mitalan lamma yatarakkabu min ismihi. Dulu. Ya. Kita ikut balik. Ayat barun kabarnya. Wa qad yuqalu fi qa'imin dan sungguh ditulis Kadang-kadang Ustadz. Taklil. Kadang-kadang ya. Dan kadang-kadang dikatakan fi qa'imin, dalam kedudukan qa'im itu adalah dhamirun mustatirun, dhamir mustatir. Fa'ilun sebagai fa'ilnya. Fa'ilun bihi sebagai fa'ilnya dari Zaidun. Dari itu Kaimon. dari Qaimun. Dianahu, karena sesungguhnya ismun fa'il itu, isim fa'il itu adalah fayasiru, maka jadilah al-mithalu seumpamanya mimma tarakkabat terhadap apa-apa yang telah tersusun fihi di dalamnya ma itu al-kalamu suatu kalam min salasati asma'in dari 3 isim. Maka bagaimana
menjadikannya ya oleh pengarang seumpamanya suatu permisalan lama pada saat menyusun daripada dua isim. Oke, titik dulu. Ini agak ini nih. Ulang. Jadi gini. Masih samar nih Santai kan. Ini bacaan ini tayang ntar pagi ini. Ada rekamannya. Wa aqallu ma yata'allafu, dan bermula sekurang-kurang ma yang tersusunlah oleh kalam. Jadi ma masdariyah, huruf. Langsung aja kita takwil. Wa aqallu ta'allufihi. Bermula sekurang-kurang tersusunnya kalam. Yatarakkabul kalamu. Sekurang-kurang tersusunlah kalam itu sabit dari dua isim. Minimal untuk disebut kalam harus ada dua isim. Contoh Zaidun qaimun. Bermula sidid itu yang berdiri. Iya. Fa innahuma ismani, maka sesungguhnya Zaidun qaimun itu dua isim. Al awalu mubtadaun, bermula yang pertama itu mubtada dan bermula yang kedua itu khobar. Titik dulu. Pertanyaannya, qaimun isim fa'il. Isim fa'il kalau jadi khobar dia beramal, tugasnya merafa'kan fa'il. Dhamir dalam fa'il takdirnya huwa, dalam qaimun ada huwa. Zaidun qaimun bermula sidid itu berdiri iya. Seolah-olah berarti Zaidun qaimun kan 3 kalimat. Zaidun 1 kalimat, qaimun 1 kalimat, huwa di dalam qaimun 1 kalimat. Jadi 3 kalimat. Tapi di sini musannif menjadikan sekurang-kurang membuat kalam dari dua isim, yaitu Zaidun dan qaimun. Kenapa beliau tidak menghitung dhamir yang ada dalam qaimun? Ini pertanyaannya. Waqad yuqalu. Kadang-kadang dikatakan orang. Apa yang dikatakan orang? Fi qaimin dhamirun mustatirun. Dalam qaimin itu ada dhamir yang mustatir. Fa'ilun bih, sebagai fa'il dengannya qaimun. Kenapa? Li'annahu ismu fa'il. Karena qaimun itu isim fa'il. Isim fa'il butuh kepada fa'il. Berarti fayasirul misalu, maka jadilah contoh. Misal itu alif lamnya maksudnya contoh-contoh Zaidun qaimun. Fayasirul misal, maka jadilah contoh yaitu Zaidun qaimun itu mimma tarakkaba, dari ma yang tersusun padanya ma oleh kalam min salasati asma'in. Berarti Zaidun qaimun itu contoh kalam yang tersusun dari 3 isim. Fa kaifa ja'alahu, bagaimana menjadikan akannya misal oleh musannif misalan sebagai contoh 5 bagi kalam yatarakabu yang tersusun ia dari 2 isim. Sedangkan musannif menyatakan itu Zaidun qaimun contoh kalam yang terdiri dari 2 isim, padahal 3 isim. Wa yujabu. Ini jawabannya. Jawabannya kita serahkan kepada Ustaz Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajabu bi annal yujabu. Majhul. Yujabu. Fayujabu bi annal wasfa ka samia ka ismai tasniyah. Ka ismai fa'ili wal maf'uli wasifati musabbahati ma'a marfu'ihi mustatiri kal ismil mufradi walihaza la yabrazu fi tasniyati wal jam'i bi khilafin nahu bi khilafi nahwi kum wa naqumu fana damiru fihi fa inna damira fihi kalimatun bira'siha bidalilin annahu yabrazu fi tasniyati wal jam'i. Titik. Dah. Nah, itu jawabannya. Udah ada jawabannya kan Ustaz Abdul Latif? Nggak perlu dijawab lagi, udah dijawab. Wayu jabu. Diterangkan dulu jawab. Ya, wayu jabu dan dijawabkan bi annal wasfa ka ismail fa'ili wal maf'ul, dengan bahwa sungguh wasaf seperti 2 isim fa'il dan isim maf'ul dan sifat musyabahah ma'a marfu'ihil mustatiri,
bersama marfu'nya wasaf yang mustatir ka ismil mufrad itu dianggap seperti isim mufrad. Jadi isim fa'il bersama fa'ilnya yang mustatir, tapi isim fa'il bersama fa'ilnya yang mustatir, isim maf'ul bersama naib fa'ilnya yang mustatir itu dianggap sama seperti isim mufrad, dianggap satu kalimat. Baru dianggap dua kalimat isim fa'il bersama fa'ilnya yang dhahir. Aqaimun daidun. Nah, itu baru dianggap dua kalimat. Tapi kalau isim fa'il bersama fa'ilnya yang mustatir di dalam dianggap seperti isim mufrad. Walihadza karena ini dia dianggap seperti isim mufrad, la yabrudu tidak tampak ianya dhamir pada tasniyah dan jamak. Ketika isim fa'il ditasniyahkan enggak ada dhamirnya qaimani. Alif tasniyah itu bukan fa'il qaimah. Qaimani misalkan isim fa'il, tugasnya merafa'kan fa'il, dhamir dalam fa'il takdirnya tetap huma. Bukan alif tasniyah. Alif itu alif tasniyah bukan dhamir. Nah itu. Karena ini tidak tampak ianya dhamir mustatir tadi pada ketika tasniyah dan jamak. Bi khilafi nahwikum. Dengan sebalik seperti kum. Kalau kum itu dhamir mustatir yang ada dalam kum anta dianggap satu kalimat. Kenapa? Ketika tasniyah dia kelihatan kum kuma. Alif dhamir tasniyah jadi fa'il langsung kelihatan. Begitu juga nakumu. Jadi mustatir di dalam nakumu nahnu dianggap satu kalimat. Fa inna dhamira fihi kalimatun bira'siha, maka sesungguhnya dhamir padanya seumpama kum dan nakumu itu dianggap kalimat bira'siha dengan pokoknya. Dianggap kalimat secara terpisah. Nah, bidalil annahu yabradu fit tasniyah wal jamak, dengan dalil bahwa sungguhnya dhamir tampak ya pada tasniyah dan jamak. Jadi kum, kuma, kumu ketika jamak kelihatan. Tapi kalau nakumu ketika jamak berarti bukan nakumu nanti yakumuna. Yakumuna ada wawunya. Titik. Nah, ada yang perlu kita bahas? Ustaz Raihan ada yang pengen ditanyakan? Belum. Nah, itulah dia. Ya. Masih panjang waktunya. Sekarang siapa lagi? Ustaz Raihan langsung. Au min fi'lin wasmin zahiraini nahu qama zaidun au muqaddaraini kal muqaddari ba'da ba'da na'am jawaban liman qala hal qama zaidun ay na'am qama zaidun au muqaddaran ahaduhuma faqad nahu atau kalam itu tersusun dari fi'il dan isim zahiraini yang keduanya jelas, contohnya qama zaidun, atau muqaddaraini atau fi'il dan isimnya itu keduanya ditakdirkan seperti ditakdirkan setelah semisal lafaz na'am, jawaban sebagai jawab bagi orang yang mengatakan hal qama zaidun, ay maksudnya na'am qama zaidun. Atau fi'il dan isim itu ditakdirkan salah satu dari keduanya saja. Contohnya kum, yang ditakdirkan adalah isimnya. Titik. Berarti fi'il nggak ada yang ditakdirkan. Ditakdir fi'il kelihatan isimnya kayaknya nggak ada. Ini buktinya beliau nggak memberi contoh. Contoh yang kum, yang ditakdirkan isim doang. Tapi ahaduhuma kan seolah-olah umum. Atau ditakdirkan salah satu keduanya. Fakat seperti kum. Kum anta. Kan qama zaidun na'am tadi kan ditakdirkan tuh, na'am jawabannya. Ya, fi'il dan isim itu ditakdirkan kan? Qama zaidunnya hilang. Kemudian contoh kum isimnya hilang. Yang hilang fa'ilnya nggak ada nih. Atau boleh kita takdirkan man koma zaidun kita bilang, berarti kan zaidun koma kan? Iya, dibuang fa'il. Iya. Man koma. Tapi fi'il sama fa'ilnya harus dibuang. Man koma zaidun koma. Ya. Oke. Man koma zaidun. Lanjut Ustaz Raihan dikit lagi. Wa inna ma lam yata'allaf min fi'laini wala min harfaini wala min harfin wasmin wala min fi'lin wa harfin li'anna al-kalama la yatahaqqaqu biduni al-isnadi
wa huwa nisbatu hukmin ila ismin ijaban aw saliban ka qama zaidun wa ma zaidun qa'iman. Wal isnadu yaqtadi musnadan wa musnadan ilaihi liqaunihi nisbatan bainahuma wa huma la yakunani illa ismaini aw isman wa fi'lan. Titik. Dan hanya saja kalam itu tidak tersusun dari dua fiil dan tidak tersusun dari dua huruf dan tidak tersusun dari huruf dan isim dan tidak tersusun dari fiil dan huruf. Karena sesungguhnya kalam itu tidak tercapai atau tidak akan ada tanpa ada isnad, dan isnad itu adalah penisbahan hukum kepada isim dalam keadaan positif, kalimatnya positif atau kalimatnya negatif. Contoh yang positif seperti lafaz qama zaidun, dan contoh yang saliban seperti ma zaidun qa'iman. Dan isnad itu menghendaki menuntut musnad dan musnad ilahi. Karena keadaannya isnad adalah nisbah, penggabungan atau penisbahan di antara keduanya. Wahuma, dan keduanya musnad dan musnad ilahi, tidaklah keduanya itu kecuali berbentuk isim atau berbentuk isim dan fiil. Oke, titik. Gimana Ustaz Fahri? Wah, keren ini. Ya. Jelaskan lagi Teguh. Ya. Jadi tadi kan di atas sekurang-kurang membuat kalam dari dua isim ya. Atau dari satu fiil dan isim. Nah ini, satu fiil dan satu isim. Qama zaidun. Pertanyaan. Wa innama lam yata'allaf. Hanya saja tidak tersusun ianya kalam dari dua fiil. Enggak ada dua fiil jadi kalam. Wala min harfaini. Enggak juga kalam dibuat dari dua huruf. Wala min harfin wa ismin. Tidak boleh juga kalam tersusun dari satu huruf dan satu isim. Wala min fi'lin wa harfin. Tidak boleh juga kalam tersusun dari satu fi'il dan satu huruf. Kenapa? Li'annal kalam. Karena kalam itu la yatahaqqaqu. Tidak wujud ia, tidak nyata ia, tidak pasti ia dengan tanpa isnad. Karena dalam kalam itu harus ada isnad, harus ada sandaran. Ya, wahwa, dan dianya isnad itu nisbatu hukmen ila ismen. Yang disebut dengan isnad yaitu menetapkan satu hukum kepada satu isim, baik secara ijab, positif, atau salab, negatif. Seperti qama zaidun, si Zaid berdiri. Qama itu ditaruh di kepala Sidit, begitulah bahasa isnadnya ya kan. Sidit, ngapain Sidit? Berdiri. Sidit berdiri, Sidit tidur, si Zaid masak, dan seterusnya. Itu contoh positifnya. Negatifnya tidaklah Sidit itu yang berdiri. Maqama zaidun, tidak berdirilah Sidit. Jadi isnad itu berarti penggabungan, menisbahkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Ya atau tidak. Wal isnadu yaqtadi, isnad itu menghendaki ya adanya musnad dan musnad ilaih. Untuk terjadi isnad harus ada musnad ilaih. Karena isnad itu menyandarkan, ada yang disandarkan, ada tempat penyandarannya. Nah, makanya wal isnadu yaqtadi, isnad itu menghendaki ya adanya musnad dan adanya musnad ilaih. Kenapa menghendaki adanya musnad ilaih? Likaunihi nisbatan. Karena keadaannya isnad itu nisbah, hubungan antara keduanya musnad ilaih. Hubungan antara musnad ilaih disebut isnad. Qama zaidun, hubungan qama dan zaidun itu disebut isnad. Qama musnad, zaidun musnad ilaih. Fa'il musnad ilaih atau mubtada musnad ilaih. Wahuma la yakunani, dan bermula keduanya musnad dan musnad ilaih, tidak adalah keduanya kecuali dua isim. Kadang yang jadi musnad isim, musnad ilaih juga isim, zaidun qaimun. Atau satu isim satu fi'il, qama zaidun qama. Makanya untuk terjadi kalam dua isim atau satu isim satu fi'il. Begitu. Jadi kalam itu harus isnad tentu ya. Ya. Kita menyatakan pergi, kan harus ada siapa yang pergi. Itu namanya isnad. Oke. Ya. Kalau qama zaidun berarti yang musnad sama musnad ilahinya mana tuh, Be? Musnad itu yang disandarkan. Secara bahasa begini, musnad yang disandarkan. Musnad ilaih tempat sandaran. Yang disandarkan kan berdiri. Siapa yang berdiri? Si Zaid. Si berdiri itu disematkan ke si Zaid. Si Zaid musnad ilaih. Qamanya musnad. Zaidun qaimun. Yang berdiri siapa? Si Zaid. Berarti qaimun musnad, Zaidun musnad ilaih. Gampang.
Kalau Zaidun tajirun. Zaidun tetap musnad ilaih. Musnad ilaih gitu. Karena tajir yang disematkan ke Sidid. Sidid itu sebagai seorang pedagang. Jadi kalau dalam istilah nahu musnad ilaih, dalam istilah mantik nasi mahmul b. Ada macam-macam, ada mahkum alaih. Istilahnya beda tapi maksudnya sama. Nanti kan ada pertanyaan. Habis waktunya Teguh. Habis habis berarti kita cukupkan nanti. Gimana Teguh? Ya nggak apa-apa, malam besok lagi insya Allah kalau panjang umur. Ya insya Allah Teguh ya. Ini Ustadz Raihan nih dari grup sebelah ini. Grup sebelah kendor banget Ustadz Raihan. Pada kemana? Iya, nggak tahu Ustaz. Udah ntar kita gabung ke grup ini aja. Di sini mah lumayan, 5 orang mah ada. Baik, kan ikut ngaji aja. Oke, berarti untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini Ustadz Fari. Ya, bagus Teguh. Udah panjang ini. Oke. Ya, kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teguh.